Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ini merupakan video responsi dari kegiatan praktikum daring pengelolaan kesehatan ikan untuk kelas minat aquacultur ya, kalau nggak salah untuk kelas minat aquacultur. Dalam video ini saya akan menyampaikan tata tertib dan juga rangkaian kegiatan praktikum yang insya Allah akan dilaksanakan secara daring lewat Google Classroom. Jadi di sini saya akan membacakan isi dari PPT-nya biar ada mungkin teman-teman yang masih rebahan, males baca, bisa mendengarkan. Setelah mendengarkan, informasi yang saya bacakan bisa diserap dan diterima dengan baik. Oke, yang pertama, deskripsi praktikum. Kita mulai dari latar belakang. Praktikum pengelolaan kesehatan ikan merupakan kegiatan praktikum untuk mencapai kompetensi dalam keterampilan teknis. Teknisnya saya kasih garis merah di blok warna merah karena untuk capaian ini akan sulit tercapai ketika praktikum dilaksanakan dengan daring. Tapi mudah-mudahan melalui kegiatan ini dan kreativitas teman-teman bisa meningkatkan keterampilan teknis lewat kegiatan magang PKL atau mungkin main-main ke lab untuk mencoba. Tapi artinya dia nggak masuk ke dalam penilaian dalam kegiatan praktikum ini ya. Tapi silakan kalau misalkan mau melakukan hal-hal seperti itu. Lalu analisis dan pemahaman dalam manajemen kesehatan ikan, ya keywordnya manajemen kesehatan ikan pada kegiatan budidaya mencangkup faktor biotik, faktor abiotik dalam pengelolaan air, penggunaan disinfektan dan filtrasi, penanganan ikan, karantina, identifikasi dan pengobatan. Pengetahuan secara langsung pengelolaan kesehatan ikan adalah pengetahuan yang diperlukan sarjana perikanan sebagai bagian dari pencapaian kompetensi di program studi perikanan FPIK Unpad. Untuk deskripsi praktikum pengelolaan kesehatan ikan dilaksanakan dengan melakukan pengukuran pengamatan dan analisis terhadap faktor biotik dan abiotik pada suatu kegiatan budidaya. Dievaluasi untuk kemudian dituangkan dalam laporan. Tujuannya agar praktikan paham penggunaan alat dan bahan dalam melakukan pengukuran tahapan sterilisasi. Ya, jadi praktikan paham penggunaan alat dan bahan. Terus dalam melakukan pengukuran, ya, penggunaan alat dan bahan dalam melakukan pengukuran, tahapan sterilisasi, identifikasi penyakit, penanggulangan dan penanganannya, pemuatan vaksin, lalu menganalisisnya dan mengambil kesimpulan. Semua materi dan kegiatan praktikum disampaikan melalui video pada Google Classroom dengan forum diskusi pada Google Meet. Jadi nanti video dan materinya akan disampaikan di Google Classroom, terus nanti setelah dua materi tersampaikan, kita akan melakukan diskusi dengan menggunakan Google Meet. Ya, saya akan lanjutkan. Untuk harapan luarannya, yang pertama itu terampil dalam melakukan analisis ya, faktor biotik dan abiotik pengelolaan kesehatan ikan. Terus yang keduanya penanganan, penanggulangan, dan identifikasi penyakit. Terus yang ketiganya penggunaan disinfektan dan filtrasi. Yang keempatnya vaksinasi. Melakukan pengukuran dan mengambil kesimpulan. Jadi materi yang disampaikan dalam praktikum ini sudah saya sampaikan tadi, meliputi pengenalan alat dan bahan praktikum, terus ada observasi dan pengukuran di suatu kawasan budidaya, ditampilkan dalam video,
pelaksanaan praktikum di mana praktikan akan mengamati video tersebut. Pada video akan terurai berbagai macam langkah dan penjelasan. Praktikan mencatat dalam logbook semua materi baik dalam bentuk video dan tulisan akan disampaikan pada Google Classroom. Jadi intinya ada berbagai macam video, mulai dari video observasi video observasi suatu kawasan budidaya. Nanti lewat video itu teman-teman akan menganalisis mana yang salah, mana yang masih kurang, mana yang kurang tepat, mana yang tidak sesuai dengan SNI, tidak sesuai dengan modul atau panduan karantina ikan, tidak sesuai dengan CBIB dan CPIB. Ya, nanti ada observasi, nanti dianalisis, nanti dicatat di dalam logbook. Kurang lebih seperti itu. Untuk video-video yang lainnya juga sama, ada contoh dalam melakukan handling ikan, terus melihat ikan yang sakit dan yang tidak seperti apa, terus diambil, terus kita periksa, dan lain sebagainya. Untuk ketentuan praktikum non tatap muka, pertama mematuhi peraturan. Itu kehadiran saat classroom dibuka, dibiasakan untuk sesering mungkin membuka classroom, baik itu untuk mengulang materi dan kegiatan yang telah diberikan, melengkapi pengisian logbook dan lembar kerja, atau melihat info-info lain yang disampaikan, menghidupkan notifikasi classroom. Jadi semua informasinya akan disampaikan pada Google Classroom, baik itu tugas, baik itu video, baik itu literasi tambahan, baik itu ujian, terus diskusi melalui Google Meet, dan lain sebagainya ada di Classroom. Kehadiran reguler pada hari Kamis ya, betul. Coba kita lihat, tanggal 23 itu hari Kamis ya, di jadwalnya. Ya, hari Kamis. Hari Kamis wajib 100% dengan mengisi absensi Google Form yang diberikan dan menulis nama atau NPM pada kolom komentar yang dipost pada jam praktikum. Jadi nanti di post tersebut, di post absensi, teman-teman setelah mengisi form absensi menuliskan juga nama dan NPM pada kolom komentar. Tugas dan laporan, mengerjakan logbook kegiatan, lembar kerja, dan laporan praktikum. Jadi ada 3. Yang pertama logbook, yang kedua lembar kerja, yang ketiganya laporan praktikum. Untuk tugas selama kegiatan praktikum, ya, saya ulangi, logbook berisi pengenalan dan penjelasan fungsi alat bahan, prosedur singkat, langkah kerja, kegiatan, dan data hasil pengukuran atau pengamatan. Lembar kerja merupakan lembar isian per materi kegiatan yang dikerjakan oleh praktikan dan ditulis ulang pada logbook setiap anggotanya. Jadi nanti saya akan memberikan lembar kerja, soft file lembar kerja, teman-teman kerjakan dan kerjakan juga di logbook. Tapi kalau mau langsung kerjain di logbook berdasarkan lembar kerja yang saya berikan juga nggak apa-apa. Intinya saya ngasih lembar kerja. Kalau misalkan praktikumnya offline kan saya ngasih lembar kerjanya per kelompok, nanti diisi di situ lembar kerjanya, terus dikumpulin, terus diisi lagi di logbook, terus dikumpulin. Kalau di sini kan yang dikumpulinnya logbook, lembar kerjanya tetap saya kasih, bisa ngerjain di lembar kerja terus dipindahin ke logbook, bisa juga langsung ngerjain di logbook, terserah itu. Logbooknya dikumpulin setiap minggu. Laporan akhir praktikum dengan format artikel bergambar dengan tampilan yang menarik. Semua bentuk tugas akan dikumpulkan lewat Google Classroom pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Jadi nanti untuk laporan akhir praktikumnya itu artikel singkat, buat yang menarik, mudah dibaca, tidak terlalu banyak tulisan, masukkan info-info yang informatif dan berguna dengan bahasa yang enak untuk dibaca. Kalaupun ada literasi tambahan selain dari video dan materi yang diberikan, teman-teman silahkan mencantumkannya dengan jelas. Jadi agar informasi yang disampaikan pada artikel tersebut nggak salah.
kalau misalkan sumbernya jelas. Oke, kita lanjut ke jadwal kegiatan. Sebentar, saya nggak kebaca dari tadi. Responsi hari ini, tanggal 23. Jadi kita ada 9 kegiatan. Responsi hari ini pemaparan rangkaian kegiatan tata tertib dan jadwal praktikum lewat daring berupa video penjelasan pada Google Classroom. Videonya ini nanti saya post di Google Classroom. Yang kedua itu faktor biotik dan abiotik dalam suatu unit kegiatan budidaya. Jadi nanti melakukan observasi dan pengukuran terhadap faktor biotik dan abiotik pada unit kegiatan budidaya di kawasan perikanan darat Ciparanje. Menganalisis, mengambil kesimpulan, mengukur, diberikan lewat daring berupa video simulasi kegiatan ya yang tadi saya sudah sampaikan. Lalu ada biosecurity dan karantina ikan. Praktika melakukan observasi lagi pada unit kegiatan budidaya di kawasan perikanan Ciparanje, menganalisis dan mengambil kesimpulan. Nanti ini bisa teman-teman baca ya. Terus nanti ada penggunaan disinfektan dan sistem filtrasi, ada identifikasi penyakit dan kesehatan ikan, ada vaksinasi ikan, ada CBIB dan CPIB, ada acuan ekspor dan impor ikan hidup. Semuanya ini berhubungan erat dengan kegiatan budidaya. Ini kita sambil lanjut ke sini ya. Semuanya ini berhubungan erat dengan kegiatan budidaya. Faktor biotik dan abiotik lingkungan perairan itu penting dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup ikan. Biosecurity dan karantina juga sama, penting untuk menjaga ikan agar tidak terkena penyakit, ya, tidak terkena penyakit khususnya virus, bakteri, jamur dan lain sebagainya. Ini kaitannya itu erat sekali dengan semuanya sih, saling berhubungan. Ini erat sekali dengan acuan ekspor dan impor ikan hidup, juga erat sekali dengan CBIB dan CPIB. Terus selanjutnya penggunaan disinfektan dan sistem filtrasi. Ini juga salah satu usaha untuk menjaga ikan agar tidak terkena penyakit, agar selalu sehat. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menggunakan disinfektan dan sistem filtrasi atau sistem pengairan pada kegiatan budidaya. Terus selanjutnya itu identifikasi penyakit dan kesehatan ikan. Jadi kita akan melihat dan mengamati kira-kira dalam satu populasi itu bagaimana ciri-ciri ikan yang sahid, ikan yang sakit, dan bagaimana cara untuk mengobatinya. Ini juga erat sekali dengan karantina ikan, bagaimana cara memisahkannya, bagaimana cara mengobatinya, bagaimana cara handlingnya. Terus yang keenam ini vaksin ikan. Nanti insya Allah ada video tentang bagaimana cara pembuatan vaksin sederhana ya untuk mencegah ikan terkena penyakit khususnya virus. Terus yang ketujuh ini CBIB dan CPIB, cara budidaya ikan yang baik dan benar dan cara pembenihan ikan yang baik dan benar. Ini di dalam ini ya, di dalam CBIB dan CPIB ini ada cara menjaga ikan tetap sehat dan tumbuh dengan normal, tumbuh dengan baik dan normal. Yang kedelapan ini acuan ekspor dan impor ikan hidup, itu juga erat kaitannya dengan biosecurity, erat kaitannya juga dengan identifikasi penyakit kesehatan ikan. Dan yang kesembilan ujian akhir praktikum. Untuk kegiatannya bisa teman-teman baca ya, intinya semuanya itu video simulasi. Teman-teman mengamati video tersebut, menyaksikan lalu mencatatkannya di dalam logbook. Ini untuk harapan warannya mengetahui, memahami. Terus ini untuk alat yang digunakan dan ini untuk bahan yang digunakan dalam video. Jadi setelah teman-teman menyaksikan video yang saya berikan, saya harap teman-teman dapat misalkan yang ini biosecurity dan karantina ikan, praktikan mengetahui dan membuat
alur biosecurity dan karantina ikan dalam kegiatan aquaculture. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus yang selanjutnya misalkan pengukuran disinfektan dan sistem filtrasi. Praktikan mengetahui cara penggunaan disinfektan dan filtrasi dalam menjaga kesehatan ikan. Terus yang ini misalkan acuan ekspor dan impor ikan hidup. Praktikan mengetahui fasilitas, tahapan, tata cara, dan standar ikan sehat pada kegiatan ekspor dan impor ikan. Jadi dalam ini sebenarnya erat kaitannya dengan karantina ikan. Jadi karantina ikan itu bagian dari acuan ekspor dan impor ikan hidup. Ada standarnya, fasilitas yang dimiliki atau yang digunakan juga ada standarnya, kayak jarak antar bak, terus penggunaan peralatan, kayak misalkan kalau sekarang kan pandemi ya, jadi teman-teman lebih familiar dengan istilah karantina, lebih familiar dengan istilah karantina. Sama dalam ekspor impor dan karantina ikan juga setiap wadahnya ada jarak tertentu, ya 1,5 meter minimal, jadi nggak boleh kurang dari itu, harus lebih dari itu. Terus tiap peralatan yang digunakannya juga tidak boleh digunakan untuk wadah yang lain. Jadi kalau misalkan serok di akuarium A, ya dipakainya di akuarium A aja, nggak dipakai di akuarium B, walaupun akuarium B itu jaraknya cuman 1,5 meter daripada akuarium A. Kurang lebih seperti itu. Jadi penggunaan sanitizer gitu ya, mencuci tangan, terus food bath dan lain sebagainya. Nanti pokoknya dijelaskan pada video-video praktikum selanjutnya. Video-video praktikum selanjutnya. Oke, untuk logbook itu biasa aja seperti biasanya. Isinya ini ya, tanggal, materi, dan kegiatan, hasil, nama kelompok. Materi diisi dengan penjelasan literatur dan pustaka mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan seperti apa itu disinfektan, apa itu vaksin, dikumpulkan pada Google Classroom sehari sebelum kegiatan praktikum langsung. Jadi nanti dikumpulkannya sudah terkumpulkan sebelum kegiatan praktikum selanjutnya. Yang kedua itu kegiatan, masih di halaman yang ini, berisikan tahap prosedur kegiatan, fungsi alat dan bahan yang ditampilkan pada video kegiatan praktikum pengolahan kesehatan ikan dikumpulkan sama di minggu selanjutnya. Yang ketiga itu hasil, berisikan hasil pengamatan, pengukuran, dan analisis dari video kegiatan praktikum yang ditampilkan, diisi di sini. Logbook di-scan dalam file PDF, satu file, kasih judulnya, nama, NPM, kelas, sama materi praktikumnya, praktikum apa. Oke. Untuk logbooknya seperti itu. Logbook ini ya jangan dibuang, mungkin nanti di lain kesempatan ketika teman-teman sudah boleh datang ke kampus dan memang praktikum ini bisa dilaksanakan, atau mungkin di praktikum aquaculture lainnya ya, di minat aquaculture lainnya, mungkin nanti ketemu rekayasa atau apa, kalau misalkan minta dikumpulkan ada gitu logbooknya, jadi jangan dibuang, disimpan aja. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pemaparan video responsi kegiatan praktikum pengelolaan kesehatan ikan. Intinya pada kegiatan ini kita akan melakukan pengamatan, melakukan observasi, melakukan pengukuran, melakukan analisis tentang bagaimana menjaga ikan agar tetap sehat. Ya, bagaimana cara mengelola kegiatan budidaya agar si ikan ini tetap ada dalam kondisi yang sehat. Kalau misalkan ada yang kena, berarti kita karantina, kita obatin, dan lain sebagainya. Oke, oh iya, saya akan memperlihatkan contoh dari logbook, ya, beberapa teman. Logbook pengelolaan kesehatan ikan. Sebentar. Nah ini contoh logbook dari anak 2018, praktikan daring juga sama. Kayak gini. Nanti ada lembar kerjanya, nanti teman-teman bikin kayak gini. Ini
Di sini yang penting di sini itu teman-teman tahu bagaimana alur air, di mana titik-titik bak kontrol, di mana alur air, lalu dianalisis alur air seperti itu sudah benar atau salah. Jangan-jangan nanti dengan alur air yang ada, air pada kolam nomor 2, ya, pada kolam nomor 2 yang ini, ketika kita pelihara ikan, dan ternyata ikan itu sakit, malah menular ke kolam-kolam yang lain. Itu perlu dihindari hal-hal yang seperti itu. Jadi untuk mengetahui hal tersebut, makanya kita lakukan kegiatan yang ini. Observasi kawasan budidaya. Sampel air yang diuji dan lain sebagainya, wadah budidayanya ada apa aja, terus digunakan untuk apa, terus analisis faktor biotik dan abiotiknya seperti apa, DO, pH, Ka, NO2, NO3, NO, dan lain sebagainya di setiap wadah. Terus ini untuk kegiatan selanjutnya, materi dan kegiatan, alur CKIB. CKIB itu cara karantina ikan yang baik dan benar. CKIB, CPIB, CBIB itu beda-beda. Tapi melihara ikan intinya. Materi dan kegiatan, ikan masuk dan lain sebagainya. Di sini juga ada dari siapa ini? Lingga Ananda. Melakukan observasi, pengamatan dan analisis pada ikan yang dibudidaya yang diduga terkena parasit dan penyakit. Jadi nanti ada sampel ikan yang kita lihat di kolam, di area budidaya tersebut. Oh, ternyata si ikan ini kelihatannya sakit dari pergerakannya, mungkin ya dari respon makannya, terus dari bentuk dan kelengkapan badannya. Kita ambil, terus kita lihat, terus kita analisis, kita ambil kesimpulan dia terkena penyakit apa. Dan seterusnya, sama aja. Ini juga sama. Ini punya Khofifah tentang penggunaan disinfektan. Penggunaan disinfektan dan sterilisasi untuk wadah dan juga air. Ini pakai klorin, ya, pakai PK juga ada di filter juga pakai filter UV. Nanti ada berbagai macam pengukuran dan pengamatannya. Oke, buat logbooknya sebaik mungkin, sebagus mungkin, semenarik mungkin. Nanti juga dokumentasi ini berguna untuk pembuatan artikel, laporan akhir. Saya rasa cukup sampai sekian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga kegiatan praktikum daring ini bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga bisa menjadi amal ibadah juga buat kita semua. Saya tutup videonya. Nanti dilanjut oleh video-video lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.